Halo Sobat Pendidik, perkenalkan nama saya Edi Bagus Denis Yoga. Saya berasal dari Gianyar, tepatnya di Lebatuh Gianyar. Presensi saya yaitu 16 dengan NIM 2311031265. Saya mengambil studi di kampus Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwe Denpasar dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yaitu S1. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktek mengajar atau uji coba mengajar pada siswa kelas 4 SD, yang dimana siswa ini berasal dari SD Negeri 1 Abian Base Gianyar. Mohon disimak ya, terima kasih. Adiknya ini siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nipsutu Pioni Rianti Utami. Umurnya berapa? Umurnya 10. 10 tahun. Iya, Kelasnya? kelas 4. Sekolah di SD mana? SD Negeri 1 Abian Base. Kalau yang satunya? Perkenalkan, nama saya Putu Puja Setiawati. Saya umur 9 tahun, kelas 4. Sekolah di SD 1 Abian Base. Oh, satu kelas ya? Baik, di sini kakak akan ngajarin pada bab 8 buku IPA SD, yang mana pada bab 8 ini materinya yaitu membangun masyarakat yang beradab. Nah, di sini kakak akan membahas salah satu subbab, yaitu subbab 3 yang berjudul Awas, Kita Bisa Dihukum. Nah, pada materi ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat ada aturan yang harus dipatuhi. Jika kita melanggar aturan tersebut, kita bisa mendapatkan hukuman atau sanksi. Mengapa ada aturan? Ada yang bisa jelasin kenapa bisa ada aturan itu? Mau jelasin? Masih malu-malu kayaknya. Oke, di sini kakak mau jelasin sedikit. Mengapa ada aturan? Aturan dibuat agar kehidupan masyarakat atau bermasyarakat menjadi tertib, aman, dan adil. Jika tidak ada aturan, maka masyarakat akan banyak yang bermasalah atau bahasa sekarangnya dapat disebut hancur lebur, karena orang-orang itu nggak bakalan tahu apa itu hukum, apa yang baik, yang buruk, apa yang tidak boleh dilakukan itu. Jadi pencurian itu bakal terus ada, dan itu nggak akan ada yang mempermasalahkan karena hukum itu nggak ada. Nah, contohnya seperti orang sembarangan mengambil barang milik orang lain. Nah, itu contoh dari pencurian, yang dimana kalau nggak ada hukum, pencurian itu akan bebas dan tidak akan ada sanksi yang didapat oleh pencuri tersebut. Nah, yang kedua, ada jalanan menjadi kacau karena tidak ada peraturan lalu lintas. Nah, jadi kalau nggak ada peraturan, lampu merah itu nggak akan ada. Jadi di persimpangan itu akan banyak terjadi kecelakaan karena orang-orang itu akan berebut untuk mana yang akan jalan lebih dulu. Nah, yang ketiga, ada siswa tidak belajar dengan baik karena tidak ada tata tertib di sekolah. Nah, tata tertib di sekolah ini mencakup misalkan pada peraturan sekolah, adik-adik pada peraturan sekolah yang tidak tertulis ya. Kalau yang tertulis itu kan banyak. Yang tidak tertulis itu
adik-adik itu nggak boleh bermain pada saat guru menjelaskan. Jadi kalau peraturan itu nggak ada, maka adik-adik dibebaskan di sekolah itu untuk bermain pada saat guru menjelaskan, dan tidak akan ada yang masuk pembelajarannya ke pikiran adik-adik. Jadi keuntungan sekolah itu bakalan nggak ada, karena adik-adik itu nggak ada tata tertibnya di sekolah. Nah, contohnya misalkan contoh peraturan sederhana menyeberang jalan. Adik tahu nggak apa ini namanya? Apa namanya? Coba, ada yang tahu nggak? Ini biasanya ada di jalan-jalan besar atau kecil juga ada. Tahu nggak? Ini adalah disebut sebagai zebra cross. Jadi tempat ini adalah ditujukan untuk adik-adik atau orang-orang pejalan kaki untuk dapat menyeberang dengan aman. Nah, di zebra cross ini sudah ada lampu merah. Jadi adik-adik yang ingin menyeberang jalan, apabila lalu lintas itu sedang ramai, adik-adik bisa diam dulu di zebra cross, di seberang sini di garis aman, jangan jalan ya di zebra cross, di samping lampu, di bawah lampu merahnya aja dulu diam. Nah, lampu merah itu akan mengindikasikan bahwa lampu merah untuk pejalan kaki itu akan hidup apabila lampu hijau berjalan di pengendara motor. Jadi pada saat motor jalan itu adik-adik jangan dulu nyebrang, karena itu akan bahaya. Nah, jadi adik-adik harus menunggu lampu merah untuk zebra cross ini berubah menjadi lampu hijau. Setelah lampu hijau, adik-adik dapat menyeberang, tapi harus tetap hati-hati dan melihat kanan kiri apakah ada motor yang melanggar, karena biasanya motor-motor di negeri kita itu banyak yang melanggar lalu lintas. Nah, contoh yang kedua, misalkan adik-adik dapat membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi adik-adik itu diwajibkan untuk membuang sampah di tempat yang sudah ditentukan atau tempat sampah. Kalau adik-adik membuang sampah di selokan atau di aliran air, sampah itu akan menyumbat dan akan menjadi banjir. Otomatis di lingkungan adik-adik itu juga akan menjadi banjir, dan itu bakal merugikan adik-adik sendiri. Adik-adik nggak bisa sekolah, nggak bisa bermain, bahkan nggak bisa keluar kamar juga karena adanya banjir. Nah, contoh yang ketiga, error. Contoh yang ketiga yaitu menyontek. Nah, ini adik-adiknya pasti ada yang pernah nyontek di kelas. Ada yang pernah nyontek di kelas. Itu adalah contoh dari pelanggaran aturan. Jadi adik-adik itu nggak boleh nyontek di kelas. Kalau mau misalkan mau mengetahui jawabannya, adik-adik itu harus belajar sebelum ada ulangan, atau ya setidaknya sehari itu belajar 10-20 menit lah. Jadi pembelajaran itu akan ada di pikiran adik-adik atau di otak adik-adik, sehingga pada saat mengerjakan soal-soal seperti ini, adik-adik nggak perlu nyontek, nggak perlu ngelihat kanan kiri, ngelihat temen, karena adik-adik duluannya udah belajar, jadi adik-adik udah tahu jawabannya. Apa sih yang dilakukan oleh guru jika
adik-adik ketahuan menyontek di kelas. Jadi kalau guru mengetahui adik-adik menyontek di kelas, guru itu bisa menegur adik-adik atau bahkan jawaban dari adik sendiri tidak akan dapat diterima oleh guru walaupun jawaban itu benar, karena itu bukan hasil kerja dari adik-adik sendiri. Itu juga dapat berlaku di les privat. Misalkan kalau adik-adik les privat di ulangan ujian maupun di lingkungan sekitar, jadi adik-adik harus punya pengetahuan sendiri. Nah, contoh yang terakhir ada memakai helm saat berkendara. Nah, jadi adik-adik di sini biasanya kalau ke sekolah itu dibonceng pakai motor atau mobil? Motor. Pakai helm nggak? Nggak. Itu adalah contoh pelanggaran aturan. Jadi adik-adik maupun perjalanan itu dekat atau jauh, adik-adik diwajibkan untuk menggunakan helm. Karena bukan hanya helm ini bukan untuk menghindari polisi aja, bukan untuk menghindari adanya tilang, bukan. Jadi helm ini diperuntukkan untuk melindungi adik-adik apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan, misalkan jatuh di motor. Nah, helm ini akan menjadi antisipasi atau tameng pertama yang akan menyelamatkan adik-adik pada saat itu. Jadi kalau helm ini tidak digunakan, maka konsekuensinya adik-adik itu bisa mengalami luka yang cukup serius pada saat kecelakaan, misalkan di motor. Jadi mau dekat mau jauh, adik-adik itu harus pakai helm. Jangan pakai helm cuma takut polisi aja, karena polisi juga menjamin keselamatan kita bersama. Nah, ini udah. Jadi dari pembahasan yang kakak ajarkan tadi, ada yang mau menyimpulkan nggak? Simpulkan. Aturan dan hukuman dibuat untuk kebaikan bersama. Jika semua orang mematuhi aturan, maka masyarakat akan menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman untuk ditinggali, dan hukuman jika melanggarnya. Untuk pembelajaran hari ini Kak rasa udah cukup ya, karena ini pelajarannya sangat padat sekali. Karena yang kakak ajarkan di sini yaitu 2 bab, dimana 1 bab ini biasanya adik-adik diajarkan di sekolah itu 1 bab dibagi menjadi 5-6 hari pembelajaran. Jadi di sini kakak singkat menjadi hanya 1 jam pembelajaran. Benar, sudah paham kan? Terima kasih untuk kerjasamanya adik-adik sekalian. Kakak tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Baik, demikian praktek mengajar saya. Apabila ada salah kata atau salah kalimat atau bahkan kosakata saya masih kurang, mohon dimaafkan, dan saya sangat menghargai kritik-kritik dari kalian semua. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi.
Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak atas materinya. Sama-sama Sama-sama, adik-adik. adik-adik. Terima kasih Kasih. kembali.